Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, selamat datang kembali di kelas PPKN online bersama saya Siska Forensa. Ini adalah video kedua dari bab 1. Setelah kemarin kalian telah mempelajari materi tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa, mulai awal masa kemerdekaan hingga masa reformasi melalui tayangan video. Nah, kali ini kalian akan mempelajari materi tentang dinamika nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Ada beberapa sub pembahasan yang akan dibahas pada hari ini. Yang pertama itu ada makna ideologi, yang kedua ada hakikat ideologi terbuka, yang ketiga ada hakikat ideologi tertutup, yang keempat ada kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka, dan yang kelima ada nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi, serta ada dimensi Pancasila. Langsung saja kita ke pembahasan. Jadi Pancasila itu seringkali disebut sebagai ideologi terbuka. Apa sebenarnya ideologi itu? Lalu ideologi terbuka itu apa sih, Bu? Untuk itu, kalian harus mengetahui terlebih dahulu makna dari sebuah ideologi. Ini ada makna ideologi. Jadi ideologi ini istilahnya terbagi menjadi dua kata, yaitu idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita, serta dari kata logos yang berarti ilmu. Jadi secara umum ideologi berarti ilmu yang mempelajari tentang pengertian-pengertian dasar. Dalam teorinya, ideologi ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ada juga nih beberapa definisi atau hakikat ideologi menurut para ahli, antara lain, yang pertama itu menurut Horton dan Hahn, mengemukakan bahwa ideologi merupakan sistem gagasan yang menyetujui perangkat norma. Dan yang kedua ada menurut Muberto, beliau mengatakan bahwa ideologi merupakan kepercayaan yang menjadi pedoman untuk mencapai tujuan bangsa. Serta yang ketiga ada menurut W. Newman, mengemukakan bahwa ideologi merupakan suatu gagasan yang melegalisasi tatanan hidup sesuai dengan tujuan dan kepentingan kelompok. Serta ada dari menurut Surjanto Puspowardoyo. Beliau mengatakan bahwa ideologi merupakan konsep pengetahuan dan nilai yang secara keseluruhan menjadi landasan untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya, serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya. Nah, itu tadi merupakan makna dari sebuah ideologi. Lalu kenapa Pancasila disebut ideologi terbuka, Bu? Mengapa bukan ideologi tertutup? Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, kalian harus simak dengan baik ulasan atau pembahasan materi berikut ini. Jadi yang pertama itu ada definisi ideologi terbuka. Ideologi terbuka adalah ideologi yang senantiasa mendorong terjadinya perkembangan pemikiran baru tentang ideologi tersebut, tanpa harus kehilangan jati dirinya. Ciri-ciri dari ideologi terbuka adalah yang pertama, nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Ciri yang kedua itu adalah dasarnya dari konsensus masyarakat, tidak diciptakan oleh negara, melainkan ditemukan dalam masyarakat itu sendiri. Jadi kalau ideologi terbuka itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan yang kedua ada definisi ideologi tertutup. Ideologi tertutup adalah suatu ajaran atau suatu ideologi yang tujuan dan norma politik dan sosial serta kebenarannya tidak boleh dipermasalahkan lagi dan harus diterima dan dipatuhi semua anggota masyarakat. Ciri-ciri dari ideologi tertutup adalah yang pertama itu cenderung untuk memaksakan mengambil nilai ideologi luar yang tidak sesuai dengan keyakinan dan pemikiran masyarakat. Yang kedua itu dasar pemikirannya merupakan cita-cita atau keyakinan ideologis perseorangan atau suatu kelompok. Dan yang ketiga, sistem pemikirannya itu bersifat tertutup. Sekarang kalian sudah tahu hakikat dari ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Sudah jelaskan alasan mengapa Pancasila memilih atau seringkali disebut sebagai ideologi terbuka. Karena ya memang ideologi terbuka mempunyai banyak sekali keunggulan dibandingkan dengan ideologi tertutup. Perbandingan tersebut dapat kita temukan dengan cara membandingkan karakteristik kedua ideologi tersebut. Ideologi terbuka tidak hanya sekedar dibenarkan, melainkan dibutuhkan oleh warga negara Indonesia. Hampir dapat dipastikan nih, negara yang menganut sistem ideologi tertutup seperti negara komunis mengalami kehancuran secara ideologis. Dalam arti, negara tersebut tidak mampu membendung desakan-desakan yang muncul,
baik dari dalam maupun dari luar negaranya. Pada akhirnya, ideologi negara tersebut ditinggalkan oleh masyarakatnya sendiri. Berlanjut ke kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka yang mengandung arti bahwa Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Pancasila bersifat terbuka, bukan berarti Pancasila terbuka terhadap pengaruh ideologi lain. Namun, justru Pancasila itu menjadi filter atas pengaruh ideologi atau pengaruh luar yang masuk. Namun, keterbukaan ideologi Pancasila harus tetap memperhatikan 1. Stabilitas nasional yang dinamis. Kemudian yang kedua, larangan untuk memasukkan pemikiran yang mengandung nilai ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme. Serta yang ketiga, mencegah berkembangnya paham liberal dan penciptaan norma harus melalui kesepakatan. Kemudian selanjutnya ada nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Keterbukaan ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama itu ada nilai dasar, yaitu hakikat dari kelima sila Pancasila. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik. Kemudian yang kedua ada nilai instrumental, yaitu penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Dan yang terakhir ada nilai praksis, merupakan realisasi dari nilai-nilai instrumental dalam suatu pengamalan atau pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang terakhir ada dimensi Pancasila. Dimensi Pancasila itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, dimensi idealisme, yaitu menekankan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh pada hakikatnya bersumber pada filsafat Pancasila. Kemudian yang kedua ada dimensi realitas, yaitu mengandung makna bahwa suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Dan yang terakhir ada dimensi normatif, yaitu mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma. Nah, demikian itu adalah penjabaran atau pembahasan di pertemuan kedua. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Sampai bertemu di video-video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.